pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Harga cabai merah di Pangkalan Balai naik tajam hingga Rp70.000. Lauk dan pauk dalam program makan bergizi gratis diharapkan lebih bervariasi. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Otoritas Jasa Keuangan Sumsel pastikan kesiapan mengawal aturan penghapusan piutang kredit macet pelaku UMKM. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tunggu juknis program makan gratis bergizi untuk menentukan sharing dana APBD. Pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Rabu 8 Januari 2025, yang berhasil dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edin, sinilah Warta Berita selengkapnya. Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Selatan memastikan kesiapan mengawal aturan penghapusan piutang kredit macet pelaku UMKM. Otoritas Jasa Keuangan OJK Regional Sumatera Selatan bersama DPR RI membahas penghapusan kredit macet bagi usaha mikro kecil menengah UMKM. Kepala OJK Sumsel Arifin Susanto mengatakan perlu memperkuat sinergi antara OJK, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung implementasi kebijakan penghapusan piutang macet UMKM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024. Pihaknya menggelar diskusi membahas kriteria yang diatur dalam PP nomor 47 itu seperti status piutang, jenis usaha, dan nilai pokok piutang serta tantangan implementasinya di lapangan. Menurutnya, dengan mendengar aspirasi langsung dari pelaku UMKM dan pihak terkait diharapkan dapat dirumuskan solusi strategis untuk mendorong pemulihan ekonomi, meningkatkan daya saing UMKM, serta menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Artinya apa? Artinya potensi Sumsel untuk pengembangan UMKM itu sangat besar dan kita buktikan selama setahun ini, tahun kemarin ya. Kemarin bagus banget. Kita targetkan di 2025 lebih dari yang kemarin. Target 30% itu kita akan capai, usahakan lebih dari 40 triliun berarti ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagusnya itu tingkat NPL-nya, non-performing loan, artinya kredit macet, kredit yang tidak terbayar, kredit yang memang tidak bisa dibayarkan oleh mereka yang macet total itu kecil, kita relatif kecil 1,95%. Artinya apa? Artinya secara governance itu termasuk rendah dan masih bagus. Artinya apa? Itikat UMKM itu membayar itu tinggi gitu loh. Selain itu, dalam pertemuan bersama Komisi 11 DPR RI juga membahas mengenai perluasan akses pembiayaan, peningkatan kualitas produk, dan pemanfaatan teknologi digital kepada UMKM guna meningkatkan daya saing. Serap aspirasi ini bertujuan untuk merumuskan langkah strategis dalam mengoptimalkan manfaat kebijakan penghapusan piutang macet. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Dinas Pariwisata Kota Palembang mencatat jumlah wisatawan ke Palembang selama 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kota Palembang, angka kunjungan wisatawan ke Palembang mencapai 2,1 juta. Angka tersebut melampaui target awal yang ditetapkan sebanyak 2 juta wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Sulaiman Amin, mengatakan peningkatan jumlah wisatawan ini juga berkontribusi pada pendapatan asli daerah atau PAD Kota Palembang, terutama dari sektor pajak restoran, hotel, hiburan, reklame, dan parkir. Hal ini mencerminkan dampak positif pariwisata terhadap ekonomi global. Peningkatan jumlah wisatawan ini karena adanya berbagai event yang diselenggarakan di Kota Palembang. Hal ini yang memicu kunjungan wisatawan meningkat. Tahun ini target kita sebetulnya 2 juta wisatawan, tetapi sampai dengan update terakhir dihitung dari konsultan kita
sampai dengan 9 Desember kemarin 2.138. Jadi ada kenaikan yang cukup signifikan. Sulaiman menambahkan tingginya kunjungan wisatawan ke Palembang ini menambah pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pariwisata. Selain pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak parkir. Sulaiman menyebut Dinas Pariwisata menargetkan jumlah kunjungan wisatawan ke Palembang tahun ini dapat mencapai 2,3 juta. Namun ia berharap dapat mencapai 3 juta wisatawan. Sementara itu rencana pemerintah pusat untuk membuka kembali rute penerbangan internasional di Bandara SMP 2 pihaknya menyambut baik karena dengan begitu maka sektor pariwisata Palembang akan kembali meningkat seperti tahun 2019. Evaluasi makan bergizi gratis di Distrik Palembang meminta guru optimal pendataan siswa yang tidak masuk. Dinas Pendidikan Kota Palembang mengharapkan agar seluruh sekolah yang telah melaksanakan program makan bergizi gratis dapat terus meningkatkan koordinasi dan melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan makan bergizi gratis tersebut di semua sekolah yang telah melaksanakan. Tidak hanya melakukan peningkatan koordinasi bersama Dinas Pendidikan maupun semua pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan makan bergizi gratis, namun pihak sekolah juga dapat terus mendata semua siswa yang sekolah maupun tidak sekolah. Hal ini berkaitan dengan penyediaan makan bergizi gratis oleh pihak catering tersebut. Ya, mekanismenya seperti ini, dari pihak penyedia atau catering itu mengkonfirmasi kepada sekolah di pagi hari setelah jam masuk. Mungkin ada beberapa siswa yang tidak masuk, itu tetap yang diberi yang hanya yang masuk, yang tidak masuk tidak mendapatkan. Selain pihak sekolah, pihak catering juga diharapkan dapat melakukan kontrol terhadap penyaluran makan bergizi gratis saat akan dikirim ke sekolah. Hal ini ditujukan untuk menghindari terjadinya kekurangan standar makan bergizi gratis saat tiba di sekolah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Pendengar, Pemprov Sumsel menunggu juknis program makan bergizi gratis untuk menentukan sharing dana APBD. Selengkapnya bersama Rian Apridani. Rian. Rian. Kami hadirkan informasi mengenai pengamat ekonomi Sumsel yang menyebutkan program BMG saat ini dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia. Sebelum nanti kita update bagaimana Pemprov Sumsel menunggu juknis program makan bergizi gratis untuk menentukan sharing dana APBD. Program makan bergizi gratis atau MBG untuk anak-anak TK, SD, dan SMP membawa dampak positif terhadap perekonomian di Indonesia. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas belajar siswa, mengurangi beban kesehatan, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia atau SDM secara keseluruhan. Selain itu, program ini juga dapat memberikan dampak pada ekonomi lokal dengan mendorong distribusi makanan bergizi dan produsen lokal. Pengamat ekonomi Sumatera Selatan M. Rahman Bayumi menjelaskan bahwa program MBG berpotensi mengurangi angka stunting dan gizi buruk pada anak-anak. Dengan asupan makanan yang bergizi, anak-anak dapat meningkatkan kemampuan belajar di sekolah yang berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di masa depan. Oke, jadi program makan bergizi gratis ini sangat memberikan dampak positif ya terhadap perekonomian, meskipun efeknya lebih terlihat itu sebenarnya jangka panjang. Mungkin kalau jangka pendek ada beberapa oknum ataupun beberapa kalangan mungkin yang sempat agak meragukan, mungkin menertawakan, itu biasa ya. Cuman kalau kita lihat dari sisi yang positif, makan bergizi gratis ini dapat meningkatkan produktivitas kerja, pengurangan beban kesehatan, terus peningkatan pendidikan dan SDM, stimulasi ekonomi lokal, terus mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Jadi jelas saja program makan bergizi gratis ini dapat berdampak pada perekonomian. Ditambahkan Bayumi, dampak positif lainnya adalah mengurangi beban kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Secara keseluruhan, program ini tidak hanya mendukung sektor pendidikan dan kesehatan, tetapi juga memberikan kontribusi pada kemajuan ekonomi secara lokal dan nasional. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Pemprov Sumsel menunggu juknis program makan bergizi gratis untuk menentukan sharing dana APBD. Selengkapnya bersama Rian Apridani. Rian.
Rian. Rian. Baik. Pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya. Warta berita ini disiarkan oleh Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mencegah penyebaran penyakit pada hewan yang rentan menyebar saat musim pancaroba. Kepala Dinas Oku Timur Yuni Haryanto mengatakan hewan ternak rentan terserang penyakit saat peralihan musim dari kemarau ke musim hujan. Secara umum saat musim hujan hewan ternak rentan terjangkit berbagai penyakit seperti diare, kembung, dan skebis atau kudis sejenis penyakit kulit. Sebagai upaya pencegahan, pihaknya membagikan obat-obatan dan vitamin secara gratis untuk hewan ternak agar tidak mudah terserang penyakit tersebut, dan pemberian obat-obatan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan hewan ternak dan mencegah penyebaran wabah penyakit. PT Melania Indonesia menunggak gaji karyawan 2 bulan. DPRD Banyuasin Komisi 4 menggelar rapat khusus bersama Dinas Kesejahteraan Banyuasin. Usai mencuatnya sejumlah polemik di PT Melania Indonesia, ribuan karyawan bersama masyarakat Desa Talangkemang menggelar aksi damai di gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada Senin 6 Januari 2025. Aksi tersebut dipicu oleh tertundanya pembayaran gaji selama 2 bulan kepada para pekerja perusahaan perkebunan tersebut. Sebagai tindak lanjut, Komisi 4 DPRD Banyuasin bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Banyuasin mengadakan rapat khusus di ruang rapat DPRD Banyuasin pada Selasa 7 Januari 2025. Ketua DPRD Banyuasin Abdul Rais melalui Ketua Komisi 4 DPRD Banyuasin Darwani menegaskan bahwa persoalan ini membutuhkan penyelesaian menyeluruh, mulai dari hak pekerja hingga persoalan lingkungan dan fasilitas umum masyarakat sekitar. DPR Provinsi akan bersama-sama ke sana bersama yang dinas terkait untuk ke sana nanti. Jadi memang selama ini kan kendalanya berulang-ulang dari PT Melania ya, gitu. Jadi sehingga pada saat ini ya kami dari Komisi 4 ini, apalagi aku kan baru terlibat di sini. Insya Allah nanti kami bersama-sama tanggal berapa nanti dari Komisi 5 tadi ya, DPR Komisi 2 dari provinsi akan bersama-sama ke sana gitu. Sementara itu, Kepala Disnaker Trans Banyuasin Epriliansa melalui Elianto Kabid Hubungan Industrial dan Jamsostek menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan mediasi sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sebelumnya, pihaknya juga telah mengupayakan dialog dengan pihak manajemen PT Melania Indonesia sejak awal 2024. Namun, persoalan yang sama terus berulang. Menurut Elianto, langkah selanjutnya adalah mendampingi kunjungan DPRD Kabupaten Banyuasin bersama DPRD Provinsi Sumsel yang dijadwalkan pada Jumat 10 Januari 2024 ke lokasi PT Melania Indonesia untuk memastikan kelanjutan proses mediasi dan menemukan solusi bersama. Kalau permasalahan ini kan dari awal 2024 kita kunjungi kan, kunjungi berkali-kali, termasuk dengan Komisi 4 juga, Pak Tismon juga datang, sudah kita sampaikan, dan setelah kita datang dibayar, setelah itu enggak lagi, nah itu kayak kita datangin dibayar lagi, enggak lagi, nah itu jadi masalah itu. Sebenarnya itu manajemen yang ada sekarang ini Samrok atau Melani kan? Nah kalau di dalam tidak ngerti ya tuh, tapi katanya ada Samrok di situ, tapi yang kita sayangkan itu memang manajernya ini yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau misalnya kita ada permasalahan, kita datangi, itu manajemen yang di Medan yang harus mengambil urusan. Sudah kita panggil lewat surat Pak Sekda untuk hadir di Disnaker pada saat rapat, tapi tidak hadir. Daripada itu, masyarakat dan karyawan yang terdampak berharap persoalan ini segera terselesaikan agar hak-hak mereka sebagai pekerja terpenuhi, serta tidak terjadi lagi keterlambatan gaji di masa mendatang. Situasi ini menjadi perhatian serius karena tidak hanya berdampak pada ekonomi pekerja, tetapi juga stabilitas sosial masyarakat sekitar perusahaan. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.
Pendengar, Pemprov Sumsel menunggu juknis program makan bergizi gratis untuk menentukan sharing dana APBD. Selengkapnya bersama Rian Apridani. Rian. Program makan bergizi gratis atau MBG sudah dilaksanakan di sejumlah daerah di Indonesia dan wilayah Sumatera Selatan belum termasuk di antaranya. Namun mulai dilakukan uji coba di beberapa sekolah di Palembang sejak Senin lalu untuk tingkat SMA dan SMK di bawah naungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaan, termasuk berapa besaran alokasi anggaran yang akan disiapkan. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Erwa Chandra mengatakan SMA SMK di Sumatera Selatan belum melaksanakan program belajar bergizi gratis karena baru 190 titik. Di Palembang baru beberapa sampel sekolah saja seperti TK, SD, dan SMP. Namun program pemerintah ini akan ditindaklanjuti di Sumatera Selatan karena merupakan program pusat dan membutuhkan peran pemerintah daerah. Terkait pelaksanaan, Pemprov Sumsel juga menunggu juknis dan pihaknya masih enggan menyebut, namun anggaran sudah disiapkan dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan. Baru sampel ya 190 titik seluruh Indonesia ya. Satunya di Palembang, nanti bisa dicek ke digital. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga belum mengetahui detail berapa persen sharing anggaran yang harus dikeluarkan, termasuk untuk kabupaten kota. Sementara itu, Sekda Banyuasin Erwin Ibrahim menambahkan pembahasan program makan bergizi gratis sudah dilakukan via Zoom dengan pemerintah, dan hasilnya program makan bergizi gratis dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional menggandeng pihak ketiga yang telah dilakukan kerjasamanya atau kontrak. Pihak ketiga tersebut menyiapkan fasilitas lengkap pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, termasuk pendistribusian makanan dari SPPG ke satuan pendidikan. Rian Apridani melaporkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang dan tim GFC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Pendengar, Asosiasi Kota PSSI Palembang menggelar kejuaraan sepak bola untuk kelompok usia di bawah 10 tahun di Stadion Kamboja, Palembang. Asosiasi Kota Skot PSSI Palembang menyelenggarakan kejuaraan sepak bola untuk kelompok usia di bawah 10 tahun di Stadion Kamboja, Palembang. Sebanyak 26 tim dari berbagai sekolah sepak bola di kota ini turut ambil bagian dalam ajang yang menjadi langkah strategis untuk membina talenta muda sepak bola. Wakil Ketua PSSI Palembang bidang pembinaan Teddy menjelaskan, kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai kompetisi, tetapi juga menjadi wadah untuk mencari dan juga mengembangkan potensi para pesepak bola usia muda. Lebih jauh, Teddy mengungkapkan bahwa Skot PSSI berencana untuk menjadikan kejuaraan ini sebagai program rutin. Hal ini dilakukan agar pembinaan bakat muda dapat berlangsung secara berkesinambungan. Potensinya sangat terbuka ya dengan acara-acara ini di SSB yang sekarang berjalan. Saya harapkan di masa-masa mendatang bibit-bibit baru dan generasi yang akan datang akan lebih baik lagi. Kejuaraan ini juga sekaligus menjadi bukti komitmen Askot PSSI Palembang dalam mendukung perkembangan olahraga sepak bola sejak usia dini, sekaligus membangun fondasi kuat bagi masa depan sepak bola di kota Palembang. Dari lapangan Kamboja, Heru Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri warta berita siang ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp di 082179279090 mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edins. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang. Kami berjanji
informasi dan inspirasi. 92